Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadiratnya, naikkan pujian penyembahan kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah.
Biarlah pujian ini menyatakan kesungguhan kami di dalam Tuhan, untuk kami mengabdi seumur hidup kami. Karena pengenalan yang benar, iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Roma pasal 11, ayat 25 sampai dengan yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka. Apabila aku menghapuskan dosa mereka, mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang peroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan peroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, setelah panjang lebar Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma tentang karya keselamatan di dalam Kristus, tentang pembenaran yang mereka telah peroleh di dalam iman percaya kepada Kristus, Rasul Paulus menegaskan kepada mereka sebagai petobat-petobat baru dan juga pengikut Kristus, kepada kita juga tentunya yang membaca kembali surat ini, agar kita semua, mereka semua, hidup dengan kerendahan hati. Paulus mengingatkan, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Di ayat 25. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Inilah rahasia itu, orang Yahudi tidak mau percaya kepada Allah, tetapi mereka tidak akan terus-menerus demikian. Allah telah menentukan berapa banyak orang non-Yahudi yang akan percaya kepada Dia. Dan jika sudah lengkap jumlah itu, maka orang-orang Yahudi tidak akan lagi menolak untuk percaya kepada Allah. Inilah keyakinan Paulus yang dia nyatakan di ayat 26-27. Jadi saudara, keberadaan orang Yahudi yang tidak percaya kepada Allah menjadi berkat tersendiri bagi orang non-Yahudi, bukan? Karena ketidakpercayaannya itulah mereka menyalibkan Yesus, dan karena karya salibnya, siapa yang percaya kepada Kristus diselamatkan. Oleh karena itu, kita yang telah menerima anugerah karya keselamatan itu tidak boleh sombong,
tetap harus rendah hati. Wujud kerendahan hati itu diungkapkan dengan rasa syukur yang dalam. Sebab apa? Di hadapan Allah sesungguhnya manusianya bisa terpana dan mengagumi dengan penuh hormat karyanya. Maka Paulus berkata di ayat 34-35, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberi suatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Jawabannya memang tidak ada. Manusia hanya bisa mensyukuri apa yang Allah lakukan bagi mereka, yang memang di luar akal pikiran manusia. Sejatinya, saudara-saudara, itu pun merupakan hal yang wajar karena Allah adalah pencipta alam semesta ini. Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, Rasul Paulus ingin mengajak kepada kita, kita yang telah diselamatkan melalui anugerah karya keselamatannya, maka kita tidak hidup lagi untuk diri kita sendiri. Maka di ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu, di sana ada, di dalamnya keselamatan kita adalah dari Dia. Oleh Dia artinya Dia yang membuatnya mati di kayu salib, mengaruniakan anak putranya yang tunggal bagi kita. Kepada Dialah seharusnya segala sesuatu itu bersumber dan berakhir. Maka kita sebagai umat tebusannya mesti hidup bagi Dia sampai selama-lamanya. Bagi Dia hidup kita memuliakan Tuhan. Inilah berita firman hari ini. Tetap rendah hati sebagai umat tebusannya, mengucap syukur senantiasa atas karyanya, atas hikmatnya, dan juga hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru. Demikian pagi hari ini, kami mengawali hari kami dengan rahasia firman-Mu yang luar biasa. Di dalam karya keselamatan-Mu Tuhan. Oleh ketidaktaatan Israel, kami justru memperoleh keselamatan dan pembenaran. Untuk itu, kami menyadari segalanya adalah anugerah Tuhan, bukan kuat gagah, bukan perbuatan kami, bukan kemampuan kami, tapi anugerah Tuhan. Untuk itulah kami mestinya berdoa bagi bangsa Israel, bagi umat Israel, supaya mereka juga sebagai umat pilihan, kekasih-kekasihnya Allah, mereka menemukan Tuhan secara pribadi, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kami tahu itu semua sudah dalam rancangan-Mu. Karena Engkau berfirman pagi hari ini, sampai jumlah itu genap, jumlah orang non-Yahudi yang percaya itu genap, maka tidak ada lagi alasan untuk Israel tidak menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Engkau akan menyelamatkan mereka. Kami mau hidup dalam syukur kepada Tuhan dengan hidup mengabdi seumur hidup kami untuk hidup memuliakan Tuhan. Berkati persiapan-persiapan ibadah gereja Tuhan esok pagi. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Didik yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi dia. Berkati jemaat Tuhan, beri kesehatan semua supaya dapat datang dan mengikuti ibadah secara onsite. Dan Tuhan melawat, Tuhan hadir dalam firman dan roh-Mu Tuhan. Lawatan-Mu nyata dalam kuasa penyembuhan, kuasa yang menguatkan, kuasa yang membangkitkan, hikmat yang tiada tara untuk setiap umat-Mu menjalani hidupnya dengan bijaksana sebagai
sehingga menjadi umat Tuhan yang berkemenangan di dalam Engkau, bahkan lebih dari pemenang, untuk menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya percaya dalam imannya, dan mengabdi seumur hidup dalam ibadahnya, Tuhan menyertai memberkati luar biasa, dengan kesuksesan, dengan keberhasilan, dengan kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan yang mempersiapkan, baik worship leader, singer, tim musik, juga Tuhan beri cuaca yang baik, kondisi yang baik, sehingga semua dapat berkumpul beribadah. Dan ibadah ini mendatangkan kebaikan bagi kami, bagi keluarga setiap umat-Mu, bagi masyarakat di sekitar kami, bagi bangsa dan negara, dan akhirnya bagi umat manusia. Tuhan memberkati kami semua. Demikian doa-doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat berakhir pekan, mempersiapkan diri untuk ibadah esok pagi. Tuhan memberkati. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom.